apa, Bu? Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya kayak gini ya. Alhamdulillah, sehat. Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Coba kita ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita balik lagi nih di kelas Ibu. Nah, kemarin kan sudah libur ya. Kemarin sudah libur dan hari ini kita masuk kembali di kelas Ibu. Nah, sebelumnya Ibu minta dong perwakilan siapa nih yang mau cerita kira-kira kemarin liburannya ngapain aja. Coba, siapa yang mau cerita? Dini, Nurdini, Salsa, atau Zian? Salsa, Bu. Salsa, gimana liburannya Salsa? Alhamdulillah, Bu. Enak. Enak, oke. Oke, karena kemarin sudah liburnya, berarti hari ini kita harus balik lagi belajar bersama-sama di kelas. Nah, sebelum itu, Ibu akan men-present terlebih dahulu ya. Tahu hari ini siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir. Nah, nanti ketika Ibu menyebutkan nama, kalian bisa on cam ya, terus kirimkan emoji kalian sesuai dengan suasana hati kalian hari ini. Jadi Ibu bisa tahu nih kira-kira murid-murid Ibu yang belajar sama Ibu hari ini itu kondisi hatinya lagi kayak gimana, oke? Emojinya di chat, Bu. Apa di mana, Bu? Di emoji di sini nih, kayak gini nih. Yang gambar emoji, terus ini kan ada jempol, ada ya kan, ada senyum, kayak gitu ya. Oke, paham? Caranya gimana, Bu? Itu di bawah ada gambar emoji tuh, si Dini Hanifa, Nurdini udah ngirim tuh. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Oke, udah paham? Ibu absen satu-satu ya. Yang pertama ada Dini Hanifa, silakan buka kameranya. Apa kabar Dini? Gimana suaranya? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana perasaannya hari ini? Emojinya tadi dikirim apa tuh? Wah, Bu, senang. Tapi hari ini Dini Hanifa hatinya lagi penuh cinta nih. Semoga Dini nanti bisa ya menerima pembelajaran dari Ibu dengan baik. Terima kasih Dini. Iya, Ibu. Selanjutnya ada Nurdini. Silakan buka kameranya. Apa kabar Nurdini? Baik, Bu. Oke, gimana hari ini suasana hatinya dikirim? Sedih, Bu. Karena belum sarapan. Kenapa nih? Kenapa sedih? Karena belum sarapan, Bu. Oke, berarti nanti selesai belajar sama Ibu, Nurdini bisa sarapan ya, tapi harus tetap fokus ya, oke? Iya, Bu. Terima kasih Nurdini. Selanjutnya ada Salsa Bila, silakan open kameranya Salsa. Halo, apa kabar Salsa? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, gimana hari ini suasana hatinya? Bahagia dong. Bahagia, berarti emotnya love juga ya sama kayak Dini ya? Iya, Bu. Nah, oke, semoga Salsa bisa menerima pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Amin. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya ada Zian, silakan Zian, open kameranya. Apa kabar Zian? Alhamdulillah, Ibu, baik. Oke, gimana nih? Wah, apa tuh artinya? Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun, hari ini Zian ulang tahun. Selamat ulang tahun, Zian. Senang, Bu, senang. Oh, senang, oke. Semoga Zian juga dapat menerima pembelajaran dengan baik ya. Ya, oke, Bu. terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian bisa fokus dan menyalakan kameranya, menyimak dengan baik, karena nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan adakan games quiz, yang mana itu nanti Ibu pilih pemenangnya gitu. Jadi, Ibu harap semuanya memperhatikan ya. Oke,
Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak, karena hari ini murid Ibu sudah hadir semua, sudah siap semua, sudah cantik-cantik semua, oleh karena itu kita buka pembelajaran hari ini. Nah, Ibu berharap walaupun hari ini kita pertemuan secara online, kalian tetap semangatnya sama ketika kita pertemuan offline ya. Siap, Bu. Ibu izin share ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat full? Sudah, Bu. Sudah, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai penggolongan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Jadi ternyata hewan-hewan di sekitar kita itu bisa digolongkan loh sesuai dengan jenis makanannya. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira apa aja sih hewan di sekitar kalian nih yang kalian ketahui atau kalian pernah lihat gitu? Coba apa aja? Kalajengking, Bu. Kalajengking, serem banget. Terus ada Kambing. Cicak-cicak, kecoa. ya, ada Tikus. kucing, cicak, kecoa, ulat, banyak banget ya. Kalian tahu nggak kalau ternyata setiap hewan itu memiliki jenis makanan yang berbeda loh. Jadi nanti ada beberapa kategori golongan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Nah, sebelum itu ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Ibu berharap kalian mampu menggolongkan hewan sesuai dengan jenis makanannya, yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian, Ibu juga berharap kalian mampu membedakan ciri-ciri dari ketiga golongan tersebut. Oke, nah ini dia 3 jenis hewan sesuai dengan jenis makanannya. Coba dibaca Nurdini ada apa aja? Ada herbivora, karnivora, sama omnivora, Bu. Ya, betul. Nah, coba kira-kira dari gambar ini kalian udah bisa tahu belum herbivora tuh apa, karnivora tuh apa, omnivora tuh apa? Coba. Ada yang bisa tahu dari gambarnya? Herbivora makan rumput, Iya, kalau sayur, ya, daun. ya kalau omnivora keduanya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hewan herbivora. Silakan Dian dibaca. Herbivora. Hewan herbivora ini termasuk hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, rumput, umbi-umbian, ataupun biji-bijian. Oke, jadi betul ya, hewan herbivora ini hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada umumnya hewan herbivora ini hidup di tempat seperti padang rumput, persawahan, hutan, atau di daratan. Nah, kebanyakan dari hewan herbivora ini juga itu hidupnya secara berkelompok. Ada yang tahu nggak contoh hewan yang hidupnya secara berkelompok apa? Kayak gajah, ya ada gajah, dia kan ada ibunya, ada anak-anaknya, seperti itu. Nah, hewan herbivora juga nih, dia tergolong ke dalam hewan yang jinak. Jadi hewan herbivora ini kebanyakan jadi mangsanya hewan karnivora, dan daging dari hewan herbivora ini biasanya dikonsumsi oleh manusia. Kayak daging apa nih? Daging apa aja? Sapi. Ya, daging sapi, daging kambing itu kita dikonsumsi oleh manusia. Nah, selanjutnya di sini ada susunan gigi hewan herbivora. Nah, ini kerangkanya nih teman-teman. Murid maksudnya. Terus di sini hewan herbivora ini memiliki susunan gigi yang khas teman-teman, yaitu terdiri dari 2 struktur. Yang pertama ada gigi seri di panah yang paling depan, kemudian ada gigi geraham yang di belakang. Nah, gigi seri pada hewan herbivora ini digunakan untuk memotong atau merobek makanannya, yaitu tumbuhan. Kemudian gigi gerahamnya hewan herbivora ini digunakan untuk
menghaluskan atau mengunyah makanan yang dia makan gitu. Jadi ada berapa susunan giginya? 2, oke. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama, tadi hewan herbivora makannya apa? Rumput. Oke, terus kebanyakan dari hewan herbivora ini berkembang biak secara sisar atau melahirkan. Jadi tadi karena hidupnya berkelompok, makanya dia kebanyakan berkembang biaknya secara melahirkan. Kemudian, kebanyakan dari hewan herbivora ini termasuk ke dalam hewan mamalia, yaitu menyusui. Kemudian ciri berikutnya ada hewan tersebut banyak tinggal di daratan. Selain itu ada ciri berikutnya ada biasanya kebanyakan hewan herbivora itu berkaki 4, memiliki gigi geraham yang datar dan lebar, dan sebagian hewan herbivora itu termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, kalian udah bisa kebayang belum hewan apa aja yang termasuk ke dalam herbivora? Coba Ibu hitung satu-satu ya. Apa aja? Gajah. Ya, gajah. Sapi. Kerbau. Kambing. Oke, nah betul ya. Jerapah. Ya, jadi ini dia hewan-hewan yang tergolong ke dalam herbivora. Ada sapi, kuda, kelinci, kemudian kanguru, jerapah, dan zebra. Selanjutnya, sampai sini yang herbivora ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Udah, sudah cukup jelas. Lanjut ke hewan berikutnya, yaitu hewan karnivora. Silakan dibaca, Dini Hanifah. Hewan karnivora adalah jenis hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Herbivora, kebanyakan hewan kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Iya, betul. Jadi, ternyata yang kedua ini karnivora, hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Nah, karena dia memakan hewan lainnya, oleh karena itu dia harus memiliki keterampilan untuk memburu makanannya. Karena dia cara mendapatkan makanannya harus memburu gitu. Nah, biasanya yang diburu itu adalah hewan-hewan herbivora seperti itu. Jadi kalau dalam rantai makanan itu yang pertama itu hewan herbivora sebagai konsumen satu, yang kedua itu hewan karnivora. Nah, selanjutnya berbeda dengan susunan gigi hewan herbivora. Nah, hewan karnivora ini memiliki 3. Yang pertama gigi seri, kemudian gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri ini dia kecil tapi tajam, gunanya untuk memotong daging. Kemudian gigi taringnya itu sangat besar dan tajam, digunakan untuk merobek atau mengoyak daging. Kemudian ada gigi geraham yang di paling belakang karena paling bawah. Gigi gerahamnya ini berbeda ya dengan hewan herbivora, karena gigi geraham hewan karnivora ini lebih runcing-runcing, di mana itu digunakan untuk menghaluskan daging. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, punya apa tuh namanya? Cakar, yang digunakan untuk melemahkan mangsanya. Kemudian punya gigi taring, sama, dia juga untuk melemahkan mangsanya. Kemudian kebanyakan hewan karnivora ini memiliki kecepatan lari yang sangat bagus karena mereka harus mengejar mangsanya gitu. Jadi kecepatan larinya bagus. Kemudian kalau burung, biasanya hewan karnivora ini memiliki paruh yang sangat tajam. Kemudian beberapa hewan karnivora juga memiliki racun untuk melemahkan mangsanya gitu, seperti contohnya ular. Nah, apa aja kira-kira dari penjelasan Ibu yang termasuk hewan karnivora? Salsa apa, Sal? 1. Burung. Burung apa? Macan. Ya, macan. Zian apa? Ini jaguar. Ya.
Nurdini? Buaya. Oke. Hanifah? Harimau. Harimau. Iya, betul ya. Nah, ini contoh dari hewan karnivora. Ada singa, tadi ya, harimau, cheetah, hiu, burung elang, dan buaya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tapi hiu nggak punya cakar, Bu. Ya, karena kan sebagian dari hewan karnivora yang hidup di darat dia memiliki cakar, tapi hiu memiliki gigi yang runcing untuk melemahkan mangsanya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya ya, yang terakhir di sini ada omnivora. Silakan Nurdini dibaca. Omnivora. Hewan omnivora adalah kelompok hewan pemakan segalanya atau pemakan hewan lainnya. Hewan dengan kelompok ini memiliki susunan gigi yang bisa menyesuaikan jenis makanannya. Oke, jadi hewan omnivora ini dia bisa makan semuanya nih. Dia bisa makan tumbuhan, dia bisa makan daging, kayak sama seperti manusia gitu. Nah, susunan gigi dari hewan omnivora nih sangat lengkap ya. Dia ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Sama ya kayak susunan gigi manusia ya. Nah, gigi seri pada hewan omnivora ini digunakan untuk ketika dia memakan tumbuhan, memotong tumbuhan. Nah, sedangkan gigi taring pada hewan omnivora ini digunakan untuk ketika dia memakan daging, jadi merobek dagingnya. Nah, gigi gerahamnya ini digunakan untuk menghaluskan makanan yang telah mereka makan, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu pemakan segalanya, terus memiliki pencernaan yang kompleks. Artinya pencernaan hewan omnivora ini harus bisa memfilter mana serat dari tumbuhan, mana protein dari daging, dan mana lemak dari daging, seperti itu. Kemudian memiliki gigi taring, memiliki gigi seri. Nah, sebagian besar bukan hewan mamalia dan sebagian lagi hewan mamalia. Nah, ini contohnya. Ada apa aja? Coba disebutin di sini. Beruang. Kura, ayam. Ya, tikus, terus ada raku. Nah, itu termasuk ke dalam golongan hewan omnivora. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita nyanyi dulu nih sama-sama. Liriknya udah Ibu kirim ke grup ya. Kalian bisa lihat ya. Udah dibuka liriknya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dengar nggak? Iya, Bu, dengar, Bu Bu. aman, Bu aman. Oke. Ada tiga. Itu omnivora yang itu karnivora yang makan semua itu omnivora.
Yeay. Tepuk tangan buat kita. Oke. Sudah selesai ya. Nah, sebentar. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa hari ini akan ada kuis, yang mana permainannya nanti Ibu akan menyebutkan 5 pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan itu bernilai 500 poin. Jadi kalian itu dihitung dari kecepatan dan ketepatan yang kalian jawab. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi, dimulai, oke? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Pertanyaan pertama, siap-siap. Jadi yang mau jawab itu kirim tanda jempol ya, tanda jempol. Nanti Ibu lihat tanda jempol kayak gini. Siapa yang duluan? Ya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri hewan herbivora minimal 3. Oke, Nurdini, silakan. Dia memakan tumbuhan, berkembang biak, terus memiliki gigi geraham yang datar dan besar-besar, Bu. Weh, tepuk tangan buat Nurdini. Dapat 500 poin. Ya, pertanyaan kedua. Udah terdengar? Dengar, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi Nurdini udah 500 ya. 500 poin. Sekarang, gigi geraham pada hewan pemakan daging berfungsi untuk... Oke, Dini Hanifah, silakan. Menghaluskan daging, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan buat Dini Hanifah, dapat 500 poin. Selanjutnya, sebutkan 3 hewan omnivora selain dari contoh yang tadi sudah ditampilkan. Siapa? Siapa? Salsa. Oke, Salsa, silakan. Babi. Terus? Kera. Ya, terus? Anjing. Oke. Tepuk tangan. Biasa. Poin sementaranya Nurdini 500, Ngomongnya Salsa 500, dan Dini Hanifah 500. Oke. Pertanyaan keempat. Apa yang membedakan gigi geraham hewan herbivora dan hewan karnivora? Zian. Oke, silakan Zian. Kalau gigi herbivora itu datar dan besar, sedangkan gigi geraham karnivora itu tajam, runcing, dan kuat. Weh, tepuk tangan. Wah, berarti semuanya udah dapat 500 poin. Jadi pertanyaan terakhir ini menentukan ya. Oke, cepet-cepetan. Gak boleh kirim-kirim emot kalau nggak jawab. Nanti Ibu out dari Zoom ya, dari Meet ya. Kalau kirim-kirim emot kalau nggak mau jawab. Tahu nakal nih. Ini Hanifah, bener ya, Ibu out dari Meet nih ya, kirim-kirim Dia emot. memang nakal, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, pertanyaan terakhir, penentuan nih. Tadi, salah satu ciri hewan omnivora memiliki pencernaan yang kompleks. Jelaskan maksud dari itu. Siapa tuh? Suwir. Ya, Bu. Oke, Didi Hanifah. Apa? Karena hewan omnivora pemakan segalanya, oleh karena itu pencernaannya harus dapat memisahkan mana serat dari tumbuhan, mana protein dari daging, dan mana lemak. Oke, tepuk Gitu, Bu. tangan. Dini Hanifah dapat 1000 poin. Tepuk tangan semuanya. Berarti pada sesi ini yang menang adalah Dini Hanifah. Kita kasih tepuk wow dulu ya. Tepuk wow tuh kayak gini. Mana, Bu? Nurdini nggak boleh kayak gitu ya sama temennya, nggak boleh kayak gitu. Curang, Bu, dia. Oke. Tepuk wow gini. Wow, gimana, Kasih Bu? tepuk wow buat Wow. tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, gitu ya. Oke. Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk wow.
Kasih dua. we. Kasih, Kasih o. kasih, Kasih we. Wow. Selamat Nurdini. Oke, anak-anak. Salam, Bu. Oh iya, selamat Dina Nifa. Oke, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif, mendengarkan, menyimak pemaparan materi dari Ibu. Jadi kesimpulannya ternyata hewan di sekitar kita itu dapat digolongkan sesuai jenis makanannya. Ibu harap nanti ilmu yang telah kalian dapat ini kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di rumah kalau misalnya melihat hewan, kalau mau ngasih makan harus sesuai dengan jenis makanannya. Dan semua hewan itu harus disayang, tidak boleh disiksa karena hewan termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Kalau cicak, Bu, kalau cicak. Iya, nggak boleh disiksa ya. Oke. Wah, Bu, kecoa. Menjijikan. Menjijikan, Ibu. Ya. Nah, karena sudah selesai, Ibu mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.